Doa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep membuat kue lapis tapioka yang simple dan gampang banget. Tidak perlu menggunakan alat yang mahal-mahal, namun cukup diaduk saja. Dan proses pembuatannya juga sangat cepat, di bawah 1 jam loh untuk membuat kue lapis ini satu loyang. Hasilnya bisa menjadi 24 potong dengan ukuran yang sedang. Kue lapis merupakan kue basah dan jenis kue tradisional dan juga jajanan pasar. Namun kue ini tetap menempatkan diri sebagai kue favorit dan menjadi primadona sebagian dari masyarakat loh. Bahan-bahannya adalah: siapkan 300 gram tepung tapioka, 150 gram tepung terigu, segala jenis ya, protein rendah ataupun serbaguna, 350 gram gula pasir, 1200 ml santan, sedikit garam, kemudian vanili, pasta pandan, pewarna hijau dan pewarna merah. Untuk pasta pandannya ini bisa diganti menggunakan pandan yang kita blender ya. Sedangkan untuk santannya bisa menggunakan santan instan yang dicampur dengan air. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih sebelum melakukan aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Kemudian campurkan tepung tapioka dalam sebuah wadah bersama dengan tepung terigu dan gula pasirnya. Lalu tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera ya. Dan tambahkan santan secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Jadi kuncinya di sini, santannya tidak boleh langsung banyak ya sahabat, agar adonan ini tidak bergerindil. Jadi sedikit demi sedikit saja sampai adonan ini menjadi adonan yang kental dan lembut dan tidak bergerindil. Aduk-aduk terus seperti ini ya. Jangan ditambahkan dulu santannya. Sambil menunggu pengadukan ini, kita siapkan loyang terlebih dahulu ya. Siapkan loyang berukuran 17,5 x 17,5 dan olesi menggunakan minyak goreng yang masih baru ya, hingga merata ke seluruh permukaannya. Kemudian siapkan pengukus yang telah kita didihkan airnya terlebih dahulu seperti ini ya. Setelah itu masukkan cetakan ke dalamnya dan kita kukus terlebih dahulu cetakan ini. Setelah itu kita lanjutkan pengadukan adonan ini ya, sampai menjadi lembut seperti ini. Setelah lembut dan tidak ada bergerindil di dalamnya, langsung kita tambahkan semua santannya. Jadi teknik ini menggunakan teknik jadul supaya kita tidak perlu menggunakan saringan lagi untuk menyaring adonan ini. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi 4 bagian. Namun yang untuk berwarna merah sedikit saja ya adonannya. Di sini Wangi Pandan menggunakan 4 warna: hijau tua, hijau muda, dan putih serta merah. Untuk yang berwarna hijau tua, Wangi Pandan menambahkan pewarna hijau ya, untuk membedakan dengan yang berwarna hijau muda. Sedangkan untuk yang berwarna merah ini adonannya cukup sebanyak
2 atau 3 sendok sayur saja ya, karena hanya 1 lapis saja untuk bagian atasnya. Nah, seperti ini ya. Setelah semua warnanya kita aduk dan tercampur rata, siap untuk kita kukus. Tuang adonan sebanyak 2 sendok sayur, bisa yang berwarna hijau tua atau hijau muda atau putih terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini, kemudian tutup dan kukus selama 4 menit. Setelah 4 menit, tambahkan warna yang lain. Di sini wangi pandan menambahkan warna hijau muda. Sebanyak 2 sendok sayur. Kemudian tutup kembali dan kukus lagi selama 4 menit. Setelah 4 menit, tuang adonan yang berwarna putih. Sama ya, sebanyak 2 sendok sayur. Dan begitu seterusnya ya, sampai adonannya habis. Selang-seling dan warnanya berurutan. Nah sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih sebelumnya. Setelah seluruh adonan yang berwarna hijau dan putih ini habis, baru terakhir nanti kita tuangkan yang berwarna merah. Jangan lupa setiap akan menuang adonan, pastikan adonan telah diaduk agar tidak ada endapan di bagian bawahnya ya. Nah sahabat, jika kita menggunakan pengukus seperti ini, pastikan menggunakan api yang sedang saja dan tidak terlalu besar ya, agar adonannya tidak melengkung. Nah, setelah adonan merah ini masuk, kukus selama kurang lebih 20 menit untuk mematangkan seluruh kue lapis ini. Setelah 20 menit, adonan pun siap untuk kita angkat dan kemudian kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita lepaskan dari cetakannya. Untuk melepaskan kue lapis ini dari cetakannya, kita dapat menggunakan cara seperti kita mengeluarkan agar-agar dari cetakan ya. Bagian ujungnya kita tekan-tekan terlebih dahulu. Kemudian siapkan plastik dan masukkan pisau ke dalamnya. Kemudian kita potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Untuk memotongnya ini, tidak perlu kita geser-geserkan pisaunya, cukup kita tekan saja ke dalam. Seperti ini ya. Mudah sekali kok ini sahabat, dan tidak akan melekat di pisau jika kita menggunakan plastik seperti ini. Setelah itu baru kita potong. Untuk ketebalannya sesuaikan saja dengan selera. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian siapkan plastik yang telah kita potong-potong untuk meletakkan kue lapis ini agar memudahkan kita pada saat mengambilnya ya, agar tidak lengket di tangan. Dan kue lapis ini pun tidak melekat satu sama lain. Nah, seperti ini ya sahabat, mudah sekali. Dan kue lapis ini pun siap untuk disajikan. Bisa juga dijadikan ide bisnis untuk sahabat ya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.